Halo Sobat Incu, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya tidak akan ngalalana atau cari makanan. Untuk itu sambil gogoleran saya akan mencoba merangkum alur cerita film, yang masih diperankan oleh mamang saya, yaitu, Dwayne Johnson. Film ini dirilis tahun 2003. Tidak usah berlama-lama lagi kita lanjut ke alur ceritanya. Dan, inilah. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang masuk ke salah satu klub malam, yang mana pria ini bertujuan mengambil cincin dari salah satu pengunjung di sana. Jägermeister and Cristal. Security? No, but we do have a slight problem. Dan kita akan berfokus ke pemeran utama yang bernama Beck. Ini orangnya. Beck kesini diminta oleh si bos yang bernama Billy. Bahwasannya si Billy ini sudah bertaruh dengan si pria yang ada di klub malam tersebut. Namun dia kabur dan tidak membayarnya. That's like Pete Rose. I'm like, dog. Excuse me, it's you. I know. What are you doing, man? A couple of months ago, you made some wagers with an associate of mine. I'm gonna need the ring. Namun untuk mendapatkan cincin tersebut tidaklah mudah. Beck harus menghadapi kawanan mereka yang ada di klub malam tersebut. I'm gonna need some collateral from you. What? Slip it to me under the table on the low. I'll make sure you get it back. What's up, Nappy? Take the ring, buddy. Okay. Alhasil garlut pun terjadi. Setelah berhasil mendapatkan cincin itu, Beck pergi ke rumahnya si bos Billy. Beck meminta imbalan untuk mengembalikan restoran dan nama baiknya. Entah apa yang sebenarnya terjadi antara si Beck dan si bos Billy ini. I just don't think... Billy, I want out, I want a new life, I want my money and I want it now. Namun yang pasti, si bos Billy ini adalah orang yang cukup berpengaruh. Okay. One job. Kemudian si bos Billy ini malah memberikan satu tugas lagi, yaitu untuk membawa pulang putranya yang berada di pertambangan emas Eldorado di tengah Amazon, Brazil. That picture was taken about 2 months ago. Come on. Beck pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menurutinya. Dan berangkatlah Beck ke Amazon, Brazil. Worry, my little fella. Walk by faith, not by sight. You look good, bud. We can't land. Sampailah Beck di Amazon, kemudian dia pun bergegas menuju kota Eldorado, dengan diantarkan oleh si pilot Delan. Ah, there! That's the Gongo, little fella! Just the only road in and out? Today, Cornelius Hatcher's built a Babylon of paradise. Yang harus diketahui di kota Eldorado ini terdapat seorang pria, pemimpin pertambangan. Mempunyai anak buah yang lumayan banyak dan bersenjatakan lengkap. Alhasil semua penambang di sana seakan dipaksa untuk bekerja, dan jika tidak menurutinya mereka pun harus mendapatkan cambukan dari para penjaga di sana. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang pria, yang mana pria inilah yang Beck cari, yang bernama Travis. Travis pun sedang mengobrol dengan seorang wanita bernama Mariana. Mereka sedang membicarakan patung emas berbentuk kucing. All these flowers growing in the deepest parts of the jungle. I can only think of one word that fits something so beautiful. I found it. You will never find this garble of yours. Yang mana patung emas ini simbol suku, yang ada di Amazon, dan sudah lama menghilang. Travis adalah satu-satunya orang yang tahu keberadaan patung emas tersebut. Travis menemui Mariana bertujuan meminjam kapalnya untuk bisa sampai ke sana, dan mengambil patung tersebut. Check 'em. Kembali ke si Beck yang sudah bertemu pimpinan pertambangan yang bernama Hiker. Dia pun meminta izin untuk mencari Travis di wilayahnya itu. Negosiasi pun berjalan dengan hacker yang meminta imbalan $10.000 agar bisa mengizinkannya.
What do you want with the kid? Come to take him home. It'll cost you $10,000. Declan. Yeah. I'm gonna be coming fast. Kemudian Beck menuju salah satu bar di sana, yang mana terapis yang masih di sana pun akhirnya tertangkap sama si Beck. American? Yeah. I'm looking for a man. His name's Travis Walker. Do I know you? Name's Beck. What can I do for you, Mr. Beck? Option A or option B? What's option A? Pretty much the opposite of A. There is no option C. Really? Setelah menangkapnya, Beck pun bertujuan untuk langsung membawanya ke landasan udara. Namun datanglah hacker dan anak buahnya mencegat mereka. Faktanya hacker pun menginginkan terapis untuk jadi petunjuk jalan mengambil patung emas tersebut. There's been a slight change in the narrative, and I'm gonna need him to lead me to it. I don't want any trouble. Then leave now and don't come back. Beck yang sama menginginkan terapis, namun berbeda tujuan, tidak mau menyerahkannya. Dan, gelut pun terjadi. Hold on to a trinket of some value, and as he's located it... Walk. Setelah mereka selamat dengan menggunakan mobilnya, di tengah jalan terapis pun berulah, mobil yang mereka kendarai terperosok ke dalam jurang. For what it's worth. Setelah selamat dan ringsek, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba, I'm going. I let you pee. Oh, yeah, you did. You did. Thank you so much. mereka pun terjebak dengan tali dan bergelantungan di atas pohon. Okay. Kick your leg. Got it. Got it. Oh, great. You did it. Kemudian datanglah dua orang pria, bersenjata dan membawa mereka ke kawanannya. Sampai di sana mereka pun diinterogasi, dengan bahasa yang tidak dimengerti si Beck. Well, tell him the truth. Sabemos que vocês trabalham pro Hatcher. Terapis pun yang mengerti bahasa mereka, memanfaatkannya dengan mengatakan bahwa Beck menantang untuk berduel dengan mereka. Dan, gelut pun tidak terelakkan lagi. What's going on? I think he wants to fight you. Lalu datanglah Mariana untuk melerainya. Dan faktanya Mariana adalah pemimpin komplotan mereka. Kelompok Mariana ini adalah penentang komplotan hacker yang bertindak semena-mena di daerahnya. What are you doing here? Singkat kata, malam pun tiba. Hey. The herbs will keep it from getting infected. But in order to mine, you need tools. You need a long walk back to the airfield. Datanglah hacker bersama pasukannya membantai semua yang ada di sana. Namun Beck, Terapis dan Mariana berhasil melarikan diri dengan menggunakan perahu. Setelah selamat dan jauh di tengah hutan, Terapis yang sejatinya tahu tempat patung emas itu mengajak mereka untuk mengambilnya. I really don't like you. Yeah, well, I get that a lot. Seriously. You're going to take me to Ocado do Diabo. Setelah mendapatkan patung emas itu, mereka pun memutuskan bermalam dan akan dilanjutkan perjalanan besok pagi.
They're very rare. You're lucky. You know when that statue hits a black market, it's gonna vanish forever. Namun Meriana yang tidak mau patung itu dibawa Trappist, mengelabui mereka dengan memberikan buah cangkudu, yang mana buah ini jika dimakan efeknya bisa membuat tak sadarkan diri hingga beberapa jam. Lobo. Con labos. Singkat cerita, keesokan paginya, Trappist dan Beck pun sudah ada di landasan untuk siap meninggalkan kota El Dorado. Namun mereka dapat kabar bahwa Meriana sudah ditangkap kawanan hacker. Thatcher's got her in time. He's torching her for information. What are you doing? Made a deal. A deal? Beck yang misinya sudah selesai, merasa tidak tega membiarkan Mariana ditangkap kawanan hacker, dan akhirnya mereka pun pergi untuk menyelamatkan Meriana. Okay, Travis. Yeah. We'll both probably be dead in about an hour. Di tempat lain di El Dorado, terlihat hacker yang sudah menangkap Mariana dan mengambil patung emasnya. We have a conversation where you enlighten me. Enlighten me! Where are the rest of your compadres? Beberapa jam kemudian, dalam pantauan CCTV terlihat Beck berbicara meminta hacker untuk membebaskan Meriana. Namun hacker pun malah menertawakannya. Wrong choice. Downtown. Hacker pun meminta semua anak buahnya untuk berjaga dan bersiap di posisi. Dan datanglah si pilot sambil meniup trompet. Semuanya pun terfokus dan terdiam sejenak. Namun tiba-tiba, datanglah gerombolan sapi lamosin menyeruduk dan memporak-porandakan semua yang ada di sana. Disusul Beck dan Trappist yang langsung menghajar anak buah si hacker. Saling tembak pun tidak terelakkan lagi. Hi. Hacker pun yang tadinya duduk manis dan tertawa lepas, mulai gelisah menyaksikan apa yang terjadi. Setelah semua anak buahnya tewas, hacker pun menghampiri Beck untuk menembaknya. Namun Beck dengan sigap mendahului dan menembak tangannya. Selanjutnya Mariana dan semua warga yang sudah sangat benci dengan si hacker ini, mendekatinya dan juga menembaknya. Hacker pun tewas dengan sangat mengenaskan. You can't run this thing without me! Tamat. Secara keseluruhan filmnya cukup seru. Pesan yang bisa kita ambil, jangan lupa makan biar kuat kayak Mang Johnson. Saya Megalodon dan kerabat yang bertugas mengucapkan, Permios.